Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Lutfia Harunisa, jurusan Ekonomi Islam 2017, Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Hagia Sophia yang terletak di negara Turki. Buat kalian yang udah penasaran sama videonya, tonton sampai habis ya. Hagia Sophia yang artinya kebijaksanaan suci adalah landmark dari kota Istanbul. Selain Blue Mosque, bangunan ini adalah harta warisan penting dunia yang sudah berusia ribuan tahun. Yang membuat lebih menarik selain usianya dan sejarahnya adalah keindahan arsitekturnya yang mengagumkan karena dibuat berabad-abad lampau. Lokasi dari Hagia Sophia ini berhadapan dengan Blue Mosque di Hagia Sophia, Meidani, kawasan Sultan Ahmet. Nah, sementara di belakang Hagia Sophia itu terdapat bangunan makam yang terdapat makam dari Sultan beserta keluarganya, misalkan Sultan Murad III, Sultan Mehmed III, dan Sultan Selim, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita bahas sejarah panjang dari Hagia Sophia. Oke, selanjutnya kita bahas sejarah panjang dari bangunan yang bernama Hagia Sophia. Jadi, bangunan pertama Hagia Sophia ini adalah merupakan gereja Konstantinopel yang didirikan ribuan tahun yang lalu oleh pahlawan legendaris Yunani, Bias. Kota ini dinamai sesuai dengan namanya, yaitu Bizantium, pada tahun 324. Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi Timur ke kota ini, dan sejak itu namanya diubah menjadi Konstantinopel, dan negaranya disebut dengan Bizantium. Konstantinopel sering disebut dengan New Rome, kota dengan aktivitas dagang terbanyak. Sebagai ibu kota imperium terbesar pada masanya, banyak dihuni berbagai etnis bangsa dan didominasi oleh etnis Yunani. Kaisar Bizantium banyak membangun gereja dan katedral, dan yang paling mewah adalah Hagia Sophia sebagai Holy Wisdom Church. Gereja 3 tingkat ini dibuat oleh Kaisar Justinian hanya dalam waktu 6 tahun dan selesai pada tahun 537, dan tidak satupun bangunan yang dapat menyaingi luas tinggi kubahnya sampai abad ke-16 ketika Sinan membangun Blue Mosque. Hagia Sophia waktu itu dihiasi dengan emas, tahtakan permata pada dinding gerejanya, ratusan lukisan mozaik, dan hasil karya seni lainnya menambah indah bangunan tersebut. Hagia Sophia menjadi gereja berlangsung selama 916 tahun lamanya. Nah, selanjutnya bangunan kedua dari Hagia Sophia itu adalah berupa masjid. Pada tahun 1453, serangan umum yang dilakukan oleh Sultan Mahmud II atau Muhammad Al-Fatih yang bertolak dari Edirne sejak tanggal 23 Maret 1453 pada hari Jumat, akhirnya bisa menembus tembok Konstantinopel dan jatuhnya pertahanan kota pada hari itu. Setelah turunnya pasukan Yenisei, Kekaisaran Bizantium jatuh, penaklukan kota Konstantinopel menjadi awal baru bagi kota yang diagungkan seluruh dunia pada masa itu, menjadi simbol penaklukan barat oleh timur. Sultan Mehmed II berkuda menuju gereja Hagia Sophia, bangunan paling luas dan landmark paling bergengsi di dunia pada masanya. Sultan memutuskan agar Hagia Sophia menjadi masjid kota, dan seketika azan mulai dikumandangkan di Hagia Sophia, dan semenjak itu azan selalu dikumandangkan di langit Konstantinopel. Setiap lukisan di dindingnya ditutup dan diberi hiasan ayat-ayat Al-Quran dan dibersihkan untuk persiapan sholat pada hari Jumat pertama tanggal 1 Juni 1453. Sholat Jumat pertama digelar di Hagia Sophia pada tanggal itu. Sultan juga menunjuk paderi Kristen Ortodoks, yaitu kepala pendeta yang mengurusi urusan-urusan agama Kristen, yaitu Gennadius Scholarius. Umat Kristen diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka masing-masing. Setelah penaklukan Konstantinopel, ibu kota Utsmani pindah ke kota itu. Nama Konstantinopel berubah menjadi Istanbul atau kota Islam. Sultan membangun Konstantinopel dan mengembalikan sebagai pusat peradaban dan menjadikannya kota termegah di dunia. Sultan memerintahkan kepada arsiteknya untuk menghias kota dengan taman-taman yang dialiri air, masjid-masjid, tempat pemandian, dan juga kapali karsi atau Grand Bazaar sebagai pasar pusat yang menampung ribuan pedagang pada tahun 1459. Sultan juga memerintahkan untuk menegakkan sebuah bangunan istana di titik yang paling menjorok ke lautan, dan istana tersebut bernama Topkapilah.
Hagia Sophia menjadi sebuah masjid berlangsung selama 482 tahun lamanya, hampir 500 tahun ya teman-teman. Total bangunan ini sebagai tempat ibadah, sebagai gereja dan masjid hampir 1400 tahun lamanya. Meskipun beberapa kali telah diperbaiki atau direnovasi. Ini yang terakhir nih teman-teman, Hagia Sophia itu dirombak bangunannya menjadi sebuah museum. Pada tahun 1935 ketika Turki menjadi republik, presiden pertamanya yang bernama Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan untuk mengubah Hagia Sophia ini menjadi sebuah museum. Mulailah pembongkaran Hagia Sophia dengan menampakkan kembali simbol lukisan-lukisan yang sakral kekristenan, seperti yang dapat kita lihat saat ini, di mana ada dua simbol agama, yaitu Islam dan Kristen dalam bangunan ini. Mengingat usianya, kekayaan sejarahnya, dan juga keindahan arsitekturnya, pada tahun 1985 ditetapkanlah oleh UNESCO sebagai World Heritage Site. Nah, itu tadi penjelasan yang sangat-sangat singkat mengenai sejarah berdirinya Hagia Sophia, mulai dari dijadikan gereja, dijadikan masjid, dijadikan museum, dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like-nya dan share juga videonya biar makin banyak yang tahu. Dan sekian dari saya Lutfia, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.